warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berjumlah 4 orang yang beranggotakan saya sendiri Luzaina, saya Nur Hidayah, teman saya Kamila dan Hairunisa akan menjelaskan materi metode pencatatan data dan analisis data. Langsung saja kita simak video berikut ini. Langsung saja kita masuk ke bagian metode pencatatan data dan hal-hal apa saja sih yang perlu dicatat dalam melakukan observasi. Kita simak penjelasan berikut ini. Metode pencatatan observasi. Pencatatan hasil observasi bisa dicatat dengan dua cara. Yang pertama yaitu pencatatan langsung, dan yang kedua itu pencatatan retrospektif. Nah, pencatatan langsung ini biasanya dilakukan pada saat proses pengamatan sedang berlangsung. Sedangkan pencatatan retrospektif ini biasanya dilakukan setelah kegiatan observasi selesai dilakukan. Selain itu, data tingkah laku yang diobservasi itu harus akurat dan dapat dibandingkan antara peneliti maupun antara subjek. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hal-hal apa saja sih yang perlu dicatat dalam observasi. Yang pertama yaitu deskripsi konteks. Nah, deskripsi konteks ini meliputi pendeskripsian seperti ruangan, suasana, objek nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu deskripsi karakteristik orang-orang yang diamati. Selain kita menyebutkan identitas subjek, kita juga perlu nih mendeskripsikan subjek. Misalnya, dia sedang menggunakan baju berwarna merah dan menggunakan celana hitam. Yang ketiga yaitu deskripsi siapa observernya. Nah, selain identitas observi atau subjek kita, identitas kita sebagai pengamat itu juga perlu disebutkan dalam observasi tersebut. Yang keempat yaitu deskripsi perilaku yang ditampilkan orang-orang yang diamati. Yang kelima yaitu interpretasi sementara observer. Yang keenam yaitu pertimbangan mengenai alternatif interpretasi lain. Dan yang ketujuh adalah eksplorasi perasaan dan penghayatan observer terhadap kejadian yang diamati. Next, saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pencatatan data. Yang pertama ada naratif, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada durasi. Penjelasan selanjutnya ada di video, tonton terus ya. Pencatatan naratif disebut juga pencatatan diri karena dalam pencatatan itu ada meliputi yang dicatat waktu kemunculan tingkah laku, kondisi daerah yang diobservasi, jumlah orang yang dijumpai, kondisi cuaca. Nah, karena tidak lepas dari kelemahan, pencatatan naratif mempunyai kelemahan yaitu kurang konsisten dan kurang efisien. Selanjutnya ada pencatatan frekuensi. Yang pertama, proses pencatatan setiap kemunculan tingkah laku yang dijadikan target dalam suatu periode pengamatan tertentu. Yang kedua, mencatat berapa kali kemunculan tingkah laku selama waktu tertentu ketika observasi dilakukan. Yang ketiga, menyediakan data pengukuran rata-rata suatu respon. Yang terakhir yaitu pencatatan durasi. Yang pertama, prosedur pencatatan lama respon tersebut muncul. Yang kedua, tidak hanya mencatat waktu kemunculan tetapi juga waktu yang dibutuhkan oleh observer untuk melakukan respon tersebut. Yang ketiga, data dilaporkan dalam bentuk presentasi waktu untuk setiap respon tertentu yang muncul. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pencatatan frekuensi dan durasi. Kelebihannya, yang pertama, tingkat keakuratannya tinggi. Yang kedua, pengukuran sifat pasti sehingga kesalahannya pengukuran sangat kecil atau bahkan tidak ada. Kelemahan, memerlukan biaya dan waktu yang lebih. Kedua, membutuhkan perhatian observer yang konsen dan hanya bisa dilakukan untuk variabel yang satu atau sedikit saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data dan etika observasi. Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu analisis data?
Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Salah satu cara melakukan analisis data adalah dengan membuat kata kunci masing-masing data yang dicatat. Kemudian membuat pengelompokan pola perilaku yang sama dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalian sudah pada tahu kan apa itu analisis data? Selanjutnya ada langkah dan prosedur dalam analisis data. Yang pertama, ada pengumpulan data. Tahap awal dari aktivitas analisis data adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Dan yang kedua, ada tahap editing, yaitu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, ada tahap coding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Dan yang keempat, ada tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Dan yang kelima, ada tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya adalah agar memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Dan yang terakhir, ada tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat kesimpulan atau keputusan. Nah, selanjutnya ada etika dalam observasi. Ada 7 etika dalam observasi. Yang pertama ada privasi subjek, yang kedua ada keamanan subjek, dan yang ketiga ada persetujuan subjek. Yang keempat ada perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan. Dan yang kelima ada proses diseminasi informasi kepada para profesional dan komunitas ilmuwan. Dan yang keenam ada pencegahan kecurangan dan penipuan terhadap subjek, kelompok, atau masyarakat. Dan yang terakhir ada penggunaan oleh dirinya dan pihak lain dengan maksud negatif. Pertimbangan di atas diterapkan pada subjek dalam tahap penelitian, yaitu rancangan penelitian, proses di lapangan, dan penulisan publikasi. Nah teman-teman, nih kita sudah masuk ke materi terakhir dari PPT kita. Jadi, nih saya akan ngasih tahu kalian tentang validitas dan reliabilitas. Jadi kalian harus tetap fokus dalam menyimak PPT dari kami. Oke, lanjut ke PPT. Nah, teman-teman, kita akan membahas validitas terlebih dahulu sebelum ke reliabilitas. Jadi, validitas ini berasal dari kata validity, teman-teman, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Alat ukur menunjukkan kualitas kesahihan suatu instrumen. Nah, suatu tes atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Nah, validitas yang digunakan di sini adalah konstruk validity, teman-teman, atau validitas konstruk. Nah, apa itu konstruk validity, teman-teman? Konstruk validity adalah penilaian validitas
kebenaran bahwa suatu item benar-benar mengukur sesuatu yang dia ukur. Berdasarkan pola keterkaitan antara item, pertanyaan yang mengukurnya. Item-item yang mengukur faktor yang sama semestinya memiliki interkorelasi yang kuat, dan yang mengukur faktor yang berbeda mestinya memiliki interkorelasi yang lemah. Validitas ini berfungsi untuk melihat sejauh mana alat ukur memiliki tingkat kesesuaian dengan konstruk teoretik. Nah, suatu item valid tidak boleh keluar dari ruang lingkup baku tertentu yang seharusnya sudah diketahui oleh kelompok individu tersebut. Lanjut teman-teman, kita ke bagian rehabilitas. Nah, rehabilitas ini adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran yang sama atau tes dengan tes ulang, akan memberikan hasil yang sama atau untuk pengukuran yang lebih subjektif. Apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip atau rehabilitas antar penilai. Nah, rehabilitas tidak sama dengan validitas, teman-teman. Artinya, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Penelitian dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan apabila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi, rehabilitas observasi atau rehabilitas antar observer penting dalam observasi yang didasarkan pada skor dari dua atau lebih observer yang mencatat informasi yang sama. Data mungkin berupa klasifikasi, skala nominal, atau judgement kategori, atau skala interval, indeks, kesepakatan dihitung menggunakan teknik statistik. Demikian penjelasan materi kelompok 9. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.